Kalau kita melihat di pernyataan Anda di segmen sebelumnya, melihat di mana peluangnya ini cukup baik secara bisnis begitu ya di sektor sawit ini. Tapi kita juga tidak memungkiri ada peta persaingan antar pelaku usaha sawit juga yang tentunya juga ingin memaksimalkan peluang cuan di sektor ini, Pak Hartono. Kalau kita melihat juga bagaimana peta persaingan secara antar pelaku usaha di sektor sawit yang mana peluangnya juga masih cukup baik saat ini. Jadi Bram, ini seperti yang saya bilang ke banker, analis, ya, investor. Dunia sawit ini yang paling utama. Shareholder kita sama direktur kita harus yang tipe mau ke lapangan. Ya, kalau owner sama direkturnya malas ke lapangan, forget it. I think you should exit from palm oil. Kurang lebih kayak gitu ya. Okay. Ya, yang saya bilang ini nggak gampang, ya. Karena bisnis kita itu bukannya hanya satu lokasi kayak pabrik, ya. Bisnis kita kayak SSM planted area 82.000 hektar, itu lebih luas dari Singapura, ya. Kalau seluruh kita punya TBK itu 115.000 hektar, ya, 1,5 kali Singapura, ya. Jadi kalau kita nggak ke lapangan kita nggak akan tahu apa-apa, itu penting, ya pertama ya, itu dulu. Yang kedua yang saya bilang kita juga mesti mau belajar, ya. Mau belajar, ya, tapi bagaimana meningkatkan productivity sama yield, ya, dan kita juga cost penting, ya, karena kita selama ini kita hari-hari, bulan-bulan kita fokusnya ke cost, ya. Kalau kita punya cost, kalau saya bilang ke perbankan sama analis mereka tuh shock, ya, kita punya cost itu paling $450 per ton, ya, dan saya juga sebagai direksi saya selalu ngomong cash cost kita berapa. Ya, karena cash cost itu penting, karena kalau sampai itu benar-benar depressed situation, cash cost come to play. Itu yang bisa mendecide whether a company go bankrupt or not. Ya, kita punya cash cost is only $330 per ton. Kita punya average cost is $430. Ya, kita punya break even cost mungkin kalau harga sawit ke $550 pun kita masih bisa book zero profit lah ya. Sebagai TBK kan kita the last thing kita mau book net loss ya benar ya. Ya, jadi kita tuh selalu fokus on cost. Jadi palm oil di atas 550 ya kita kipas-kipas lah kurang begitu. Biar investor senang juga kan dengerin ini kan. Oke. Nah, biar investor senang ini biasanya juga harus ada rencana ekspansi. Rencana ekspansi apa yang juga tentunya sedang dijajaki dan juga sedang disiapkan, Pak Hartono? Jadi kita sebagai perusahaan sawit ya, kalau kita yang sudah banggakan ya, pertama ya kita itu satu-satunya perusahaan di Indonesia yang udah 100% RSPO, Bram. Oke. That's not easy. The one and only and the first RSPO certified palm oil company. Ya. Dan kita juga selain itu kita mengadopt good corporate governance ya. Makanya kita punya perbankan banyak ya. Karena kenapa? Kita semua PT kita under SMTBK itu WP patuh pajak juga. Itu penting. Ya, dari si perbankan investor they like to see this kind of achievement ya. Nah, dan yang terakhir yang saya bilang itu kita selalu harus menjaga kepentingan semua ya. Kalau kita lihat di Kalteng kita selalu nggak pernah lihat social issue ya. Karena kenapa? Founder kita adalah orang Kalteng dan kita sebagai perusahaan yang TBK ESG kita selalu memperhatikan semua masyarakat di keliling kebun kita. Ya. Istilahnya kalau TBK kaya, masyarakatnya juga harus ikut kaya lah kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, baik. Secara persentase produknya begitu ya dari SSMS ini, Pak Hartono, lebih banyak saat ini untuk diserap di dalam negeri atau justru diekspor dari produk SSMS? Oke. Sebelumnya saya lupa tadi ekspansi. Jadi kita sebagai perusahaan kita tetap expand inorganically, horizontal ya. Kita juga expand vertically ke bawah ya. Makanya kita udah dapat reputation baru lagi. We are one of the few yang fully integrated palm oil company ya. Jadi kita SME ada anak perusahaan CBUT juga anak perusahaan kita kan nanti akan ke bawah lagi. Jadi untuk pertanyaan sebelumnya kita expand horizontal dan expand ke bawah. Ya. Oke, baik. Adakah memang negara-negara yang sedang dijajaki juga untuk mendiversifikasi pasar ekspor? Gini, kalau ekspor yes ya, karena kebutuhan minyak goreng di Indonesia paling juga 300.000 per bulan, ya kali 12 paling 3,6 juta, 4 juta. Produksi palm oil kita kan 48-49 juta, benar gak? Ya, jadi ekspor is a must ya. Tapi kita sebagai perusahaan yang compliance, kita selalu mengfulfill domestic market operation dulu. Ya, setelah kita fulfill DMO baru kita ekspor keluar kurang lebih kayak gitu.
Ya, kita nggak bisa tuh main ekspor tanpa local sales, nggak bisa. Harus ada local salesnya. Oke. Dan harus fulfill dulu baru kita berani ekspor. Oke, harus memenuhi terlebih dahulu begitu ya kebijakan demo. Karena biar bagaimanapun kita sebagai perusahaan itu kan harus menyepot dan mendukung program pemerintah. Ya, makanya dari sana banyak stakeholder lain, ya investor dan banker respect kita, kurang lebih kayak gitu. Oke, bicara terkait negara, negara mana saja yang Anda lihat begitu masih sangat blue ocean untuk memasukkan produk atau mengekspor produk dari SSMS? Oke, kalau requirement palm oil itu yang terbesar kan mungkin sekarang India, ya, Cina, Afrika, Pakistan. Kalau kita mau ekspor ke Eropa, Amerika, mereka juga punya vested interest ya. Eropa kan punya sun oil sama ripe oil, Amerika punya soya oil. Jadi untuk ekspor kedua kontinen itu agak berat lah ya. Dan logistically juga not that economis, agak jauh ya. Jadi tetap kita fokus ke region-region yang tadi saya sebutkan. Cuma nanti kebutuhan produknya mereka butuh apa ya kita harus memproduce produk yang mereka request lah. Ya, kita nggak bisa bilang, oh kita hanya bisa palm oil. Ya, they need something more than palm oil. Ya mau nggak mau kita bikin produk yang request baru kita ekspor ke mereka.